Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah terus bersama kami menjawab pertanyaan umat dengan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Dan kembali saya ingin bertanya kepada Ustadz terkait dengan bagaimana membangun kekhusyuan waktu sholat. Ingin sedikit bercerita Pak Ustadz, kadang-kadang khusyuk ini bagi saya pribadi sulit banget gitu loh. Sehingga kadang-kadang saya membesarkan suara bacaan saya ketika sholat sampai terdengar telinga untuk supaya saya bisa fokus pada bacaan sholat saya. Apakah cara ini dibolehkan atau dilarang? Atau ada cara-cara atau tips-tips dari Pak Ustadz berdasarkan Quran dan hadis yang sudah ditentukan oleh agama kita bagaimana melatih kekhusyuan dalam sholat? Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengeraskan suara di saat sholat. Tadi dalam pertanyaan yang saya dengarkan bahwa mengeraskan suara sampai didengar oleh diri sendiri. Untuk diketahui bahwa perbedaan sir dan jahar. Jahar itu didengar oleh seorang-orang sekitar kita. Sementara sir itu maksimal didengar oleh diri sendiri. Ya, kalau yang Anda yang bertanya mengatakan mengeraskan suara sampai didengar oleh diri sendiri saja, itu masih koridornya sir, masih kategorinya sir dan masih batas aman lah, ya, aman dalam hal mengeraskan suara. Itu diketahui bahwa wanita sebenarnya boleh-boleh saja mengeraskan suara walaupun jahar didengarkan oleh sekitar. Ya, kalau kita buka kajian-kajian fikih lebih mendalam, maka kita dapatkan bahwa mengeraskan suara di saat salat jahar seperti isya dan maghrib itu tidak hanya sunnah bagi laki-laki saja, bagi perempuan juga, dengan catatan tidak menimbulkan fitnah apabila didengar oleh laki-laki. Misalnya ada laki-laki di sekitar, maka itu dipertimbangkan ulang bagaimana, apakah menimbulkan fitnah atau tidak. Jika tidak menimbulkan fitnah tidak masalah, tapi jika menimbulkan fitnah maka sir saja. Nah, sekarang kalau sholatnya sendiri atau sekitarnya hanya perempuan saja, silahkan Anda di saat sholat sir menjelaskan sedikit suaranya sehingga didengar oleh diri sendiri, tidak sampai kedengaran menggaung kemana-mana, tidak masalah. Di saat jahar dikeraskan sehingga orang sekitar juga mendengar pun tidak masalah, jika di sekitar itu aman dari fitnah. Kemudian hanya perempuan saja, apalagi ketika Anda yang menjadi imam, boleh-boleh saja. Lebih-lebih tadi ditambah dengan niat atau tujuan untuk menambah kekhusyuan, tidak masalah. Adapun cara di dalam Islam bagaimana menuntut khusyuk, untuk diketahui bahwa banyak cara dan tips yang diajarkan oleh para ulama. Inti daripada khusyuk memang seperti dikatakan tadi, merenungi, meresapi ayat per ayat yang dibaca, huruf per huruf yang dibaca. Bahkan doa, setiap doa yang dibaca, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu diresapi, Maha suci Engkau yang Maha agung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maha segala jenis puji bagi Engkau ya Allah, atas segala nikmat, Rabbil alamin, Engkau lah Tuhan semesta. Meresapi bacaannya itulah inti daripada khusyuk. Makanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengajarkan ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, itu dianjurkan untuk menghadirkan, membayangkan orang-orang saleh. Kenapa? Karena di situ ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Itu di sana dianjurkan kita menghadirkan wajah para ulama kita yang telah diberi nikmat. Supaya apa? Agar peresapan terhadap ayat itu juga semakin terasa, semakin terwujud. Begitu juga ketika tahiyat, yaitu ketika kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam kepada kami, assalamu alayka ayuhan nabi, salam kepada engkau wahai nabi. Menghadirkan, membayangkan semua itu, itulah khusyuk. Dan itu biasanya baru terwujud apabila hati itu tenang, fokus. Khusyuk itu intinya fokus, ya. Fokus dengan apa yang dilakukan. Kalau orang tidak fokus itu biasanya hatinya sedang galau, itu tidak fokus.
Berarti orang yang tidak khusyuk dalam salatnya itu orang galau, banyak masalah dan banyak memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi, itu menghabiskan perasaannya. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersolawat. Tuntaskan semua permasalahan-permasalahan duniawi itu, jangan terlalu dipikirkan, ya, tenanglah, bersabarlah, sehingga fokus di dalam salat itu menjadi jauh lebih baik dan terwujudlah khusyuk itu. Di antaranya seperti tadi, menghadirkan, mencoba memahami kata per kata, mengetahui makna dari bacaan yang kita baca. Kadang-kadang kan kebanyakan kita nggak tahu artinya apa yang kita baca, hanya membaca saja tapi tidak tahu artinya. Itu juga bisa menyebabkan kita tidak khusyuk karena nggak tahu apa yang kita baca. Ya, mungkin juga salah satunya seperti tadi, mengeraskan suara agar lebih terdengar bacaannya. Namun seperti saya katakan tadi, dengan batasan-batasannya. Di sekitarnya perempuan, dan juga apabila ada laki-laki, maka mengeraskan suara itu tidak sampai menimbulkan fitnah. Wallahu taala a'lamu bissawab.